Lagi ya ke kondisi saat ini, kemarin setelah apa yang terjadi pada pasar keuangan kita begitu ya, market kita dengan adanya MSCI, kemudian akhirnya otoritas bergerak dengan, cukup cepat begitu ya dengan beberapa aturan-aturan begitu ya. Pandangan terbaru begitu dari Komisi 11 DPR RI melihat kondisi pasar keuangan, kesehatan pasar Saya keuangan saat ini. termasuk yang selalu memberikan perhatian dan memonitor jam demi jam, hari demi hari terkait dengan apa yang terjadi dengan MSCI, terus kemudian yang terjadi dengan rating yang dikeluarkan oleh Moody's dan sebagainya, itu memberikan sebuah gambaran, bagi kami di Komisi 11, memberikan gambaran bahwa tantangan perekonomian di Indonesia itu selalu selalu dengan tantangan-tantangan baru. Tantangan baru. Karena apa? Review dari MSCI itu akan selalu regularly akan datang. Lembaga-lembaga rating selalu mengawasi tata kelola bagaimana ekonomi makro Indonesia dikelola. Ya. Baik itu di sektor moneter, sektor fiskal, dan kemudian sektor-sektor ekonomi real lainnya. Ya. Artinya apa? Bahwa para pelaku, para pengambil kebijakan di semua sektor tadi, itu harus benar-benar memperhatikan semua sentimen yang ada. Tidak bisa kita mengabaikan, mengignoring sentimen-sentimen yang ada itu seakan-akan menjadi sebuah isu yang tidak serius. Tapi key point dari kemarin MSCI ini kan sebetulnya permasalahannya adalah bukan masalah fundamental. Fundamental sangat baik gitu. Fundamental Indonesia masih baik. Jadi gini, tapi masalah tata kelola, sentimen. Kita menghadapi situasi, bayangkan. Saya cukup senang ketika kita menghadapi situasi yang kemudian memberikan tekanan yang sangat kuat terhadap pasar modal kita karena isu MSCI, kemudian direspon oleh OJK dengan respon yang sangat memadai. Termasuk pengunduran diri. Ya, saya menganggap itu adalah respon yang sangat memadai, kemudian sangat cepat, dan kemudian kita handling dengan sangat bagus protokol-protokol krisisnya. Dan kemudian kita pelan-pelan melakukan recovery. Membangun kembali kepercayaan yang ada untuk kemudian recover. Tapi recovery saat ini sudah sesuai dengan ekspektasi artinya? Belum sesuai ekspektasi secara penuh, tetapi kita bisa berharap banyak dari pejabat-pejabat sementara yang ada. Kayak ini saya bilang kayak Manchester United in crisis, kemudian datang Michael Carrick dan kemudian sudah mulai membangun kepercayaan. Ya, Manchester United tidak di top, tidak di puncak, tapi dalam sebuah posisi yang sangat bagus untuk kembali kepada jalur sesuai profilingnya. Lah, ini saya ingin menyampaikan begini, sama juga dengan OJK kita. OJK sebagai salah satu lembaga negara yang dibentuk menurut undang-undang, diberi kewenangan untuk mengatur, mengawasi, dan kemudian memberikan perlindungan konsumen kepada industri jasa keuangan, dan kemudian melakukan langkah-langkah yang strategis, memadai untuk mengantisipasi. Ada SRO di sana, diatur oleh mereka. Dan perbaikan di sana itu kan berjalan. Kita belum mengembalikan ke situasi 9.000 lagi, karena butuh waktu. Tapi apa yang dilakukan sangat memadai menuju ke sana. Karena mereka masih pejabat sementara. Dan perlunya kita segera menyelesaikan, yaitu tentunya dibentuknya panitia seleksi oleh Kementerian Keuangan karena mandat undang-undang, dan nanti akan dilakukan fit and proper siapa yang akan menjadi pejabat. Tentunya ini adalah sebuah kesepakatan nanti di ruang politik di DPR, karena memang proses undang-undangnya seperti itu. Tapi kita cari putri terbaik bangsa yang mempunyai kemampuan dalam kemampuan kapasitas di sektor keuangan untuk singkat saja Pak Misbakun terakhir ya. Kalau misalnya kita lihat apa yang bisa diekspektasikan oleh market begitu dalam within waktu kita punya sampai April hingga Mei begitu ya untuk melihat nanti keputusan MSCI ke depannya seperti apa begitu. Apa yang bisa diekspektasikan oleh market bahwa saat ini kondisi market masih cukup baik begitu ya, dan juga mungkin sedikit karena gini, kalau saya sampaikan respon misalnya dengan menaikkan floating share di kita, floating share kita. Kemudian kita memperbaiki beberapa ketentuan mengenai disclosure, disclosure information.
di KC-nya, tentang kepemilikan, tentang UBO dan sebagainya. Dan ini kan mulai membangun kepercayaan. Ya. Nah, ketika kita memberikan respon yang memadai seperti itu, tentunya ada waktu nanti. Bursa saham Indonesia adalah the ones, bursa saham stock exchange yang memberikan profit memadai. Oke. Dibandingkan dengan bursa-bursa yang lain. Orang pasti akan tertarik. Investasi itu mencari tempat di mana dia paling banyak memberikan return. Apalagi sifatnya uang cepat seperti ini. Ya, ya. Uang cepat seperti ini. Ya. Para pelaku pasar nyari, oh saya dapat berapa? Apalagi kemudian mereka pada situasi gejolak juga masih melakukan profit taking. Ya. Nah ini kan tentunya juga memberikan sebuah indikasi yang kuat bahwa Indonesia Stock Exchange the ones most profitable. Oke, masih ya hingga masih saat itu. ini ya. Lah itu menjadi salah satu daya tarik. Ya, ya, karena uang mengalir kepada tempat di mana profit itu paling banyak, return itu paling banyak diberikan kepada para investor. Baik. Tapi tetap sekali lagi perlu pandangan khusus, penilaian begitu ya, perlu penilaian ataupun juga analisa dari para pelaku pasar tentunya ya. Tentu. Semua berdasarkan kepada analisis, kemudian pada pandangan-pandangan para pelaku pasar bahwa saham-saham yang diperdagangkan di sana itu adalah memang secara fundamental layak untuk dijadikan sarana investasi. Baik.